Saya akan membagikan ide konten animasi bercerita dan kalian bisa membuat animasi bercerita hanya dengan menggunakan AI. Cara pengerjaannya gampang dan cepat banget. Ternyata bikin video cerita animasi seperti itu dengan bantuan AI, cara membuatnya ada dua tahap. Pertama, menulis cerita dengan ChatGPT. Kedua, membuat videonya menggunakan Artflow. Jadi silakan simak video ini dengan baik-baik agar kalian bisa paham dan bisa mempraktekkannya di channel kalian. Oke, langkah yang pertama yaitu mencari naskah ceritanya. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita akan membuat atau mencari naskahnya terlebih dahulu. Kalian bisa langsung ke Google saja seperti ini untuk mencari naskahnya, tapi lebih baik kalian bisa menggunakan ChatGPT karena itu lebih kompleks dan bisa kalian gali lagi gimana ceritanya yang mau kalian bikin gitu. Tapi di sini agar lebih simpelnya saya akan menggunakan Google saja ya teman-teman untuk mencari naskah cerita kartun anaknya, karena di Google juga banyak nih naskah-naskah yang bagus yang bisa dibuat untuk latar belakang atau latar cerita animasi. Nah, langsung saja di sini saya ketikkan dongeng cerita anak pendek. Nanti akan muncul ya teman-teman beberapa artikel yang membahas dan menyajikan dongeng-dongeng dari cerita anak. Nah, di sini kita bisa mengambil dari cerita apa saja, yaitu tergantung pada kalian. Tapi di sini saya akan menggunakan dari dongeng anak-anak yang akan saya jadikan sebuah animasi menggunakan tool AI. Nah, langsung saja kita klik salah satunya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menemukan yaitu satu dongeng tentang si kura-kura yang sombong. Di sini cukup pendek sekali ya dongengnya, dari paragraf atas ini sampai ke sini ya, ini cukuplah untuk satu video teman-teman. Jadi caranya sekarang kalian bisa langsung copy paste saja semuanya seperti ini. Satu dongeng ini selanjutnya kalian salin dan kalian masuk ke aplikasi catatan. Setelah masuk ke aplikasi catatan, kalian langsung buat catatan baru dan di sini kalian bisa beri judul ya teman-teman agar rapi dan tidak lupa itu ke depannya. Misalnya di sini saya akan kasih judul cerita animasi. Selanjutnya di bawahnya kalian tempelkan yang sudah kalian salin dari artikel yaitu tentang dongeng tadi ya. Nah, di sini dongengnya sudah saya tempelkan teman-teman. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai ya untuk pengambilan naskahnya. Kita lanjut ke step yang kedua yaitu mencari footage dari AI. Kali ini kita tidak menggunakan footage video melainkan footage gambar. Nah, kenapa kok footage gambar? Karena jika kita mencari footage video secara gratisan menggunakan AI itu sangat sulit. Adapun itu biasanya berbayar dan sangat mahal sekali. Nah, di sini saya akan memberikan solusinya yaitu menggunakan footage gambar saja. Nah, kenapa kok tidak mengambil dari Google gambarnya? Karena jika kita mengambil dari Google itu terkena copyright pasti ya teman-teman. Karena mungkin lebih banyak yang memakai footage tersebut dan bisa jadi juga konten berulang. Berbeda lagi jika kita menggunakan dari situs AI, karena setiap perintah atau setiap pencarian yang akan kita hasilkan di AI itu berbeda-beda hasilnya, karena ini adalah kecerdasan buatan AI ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, kok bisa nanti bisa dijadikan sebuah animasi? Bisa karena nanti kita akan melewati tahap editing ya, membuat gambar menjadi sebuah animasi bercerita yang bisa menghasilkan banyak views di YouTube. Dan di sini saya menggunakan situs Lexika untuk menghasilkan foto atau gambar AI-nya. Saya sarankan kalian gunakan saja situs yang lebih baik dari situs ini, misalnya bisa Leonardo AI dan banyak lagi ya teman-teman. Karena di sini sebagai contoh saja saya menggunakan situs yang gratisan. Biasanya orang-orang di channel ini itu suka dengan yang gratis-gratisan ya, maka dari itu saya menggunakan situs Lexika ini sebagai tutorialnya. Nah, sekarang bagaimana untuk cara mencari gambarnya? Di sini sebenarnya cukup menggunakan skill ya teman-teman, karena prompt atau perintah pada situs AI itu sangat mempengaruhi gambar yang kita hasilkan. Nah, di sini sebagai contoh karena kita akan membahas dongeng si kura-kura yang sombong. Di sini kita akan coba untuk mencari gambar kura-kura terlebih dahulu. Caranya seperti ini, ketikan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman, The Arrogant Tortoise, lalu cari dan hasilnya ternyata ada ya teman-teman. Oke, langsung aja kalian cari mana yang menurut kalian itu bagus. Kalau menurut saya sih ini ya, ini terlihat kura-kura yang sedang berada di tengah hutan ya.
kita bisa langsung unduh saja. Nah, kita bisa unduh beberapa ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang nanti kita bisa gunakan lagi gitu. Oke, jika sudah kita bisa mencari lagi angsa atau swan di pencariannya ya. Ini juga bagus gambarnya teman-teman. Nah, untuk gambarnya itu kita sesuaikan dengan naskahnya ya teman-teman. Naskah yang kita ambil tadi seperti apa gitu, gambar ini itu gunanya untuk imajinasi ya, ataupun lembaran pada cerita yang nanti akan kita ceritakan di video ya. Seperti itu nanti kita jika di tahap editing pasti kalian paham apa yang saya jelaskan ini teman-teman. Nah, di sini kita fokus aja untuk mencari gambar-gambar atau footage-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan cari lagi gambar angsa atau swan. Nah, gambar-gambar seperti ini kalian bisa langsung gunakan saja. Ini sepertinya bagus juga ya teman-teman, kita bisa gunakan. Pasti banyak sekali ya yang bilang, wah apa gak kena copyright? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena ini tuh AI. Sekali lagi saya jelaskan, ini AI yang setiap kita mengetikkan atau mencari sesuatu itu pasti berbeda ya, tergantung perintah atau prompt yang kita masukkan. Semakin bagus prompt kalian ya, semakin bagus juga nanti gambar yang dihasilkan oleh AI. Jadi seperti itu ya. Oke, langkah yang ketiga yaitu di tahap editing. Selanjutnya di sini saya sudah masuk di aplikasi editingnya, yaitu aplikasi CapCut ya teman-teman. Di sini langkah awal kalian tinggal masukkan saja foto random dari AI tadi. Misalnya saya masukkan foto ini. Selanjutnya di sini yang harus kalian rubah adalah bagian rasionya. Kalian rubah saja di 16:9. Oke, jika sudah di sini kalian zoom saja foto ini sampai memenuhi frame seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke tahap voice over ataupun dubbing. Nah, untuk dubbingnya di sini kita bisa membaca dari naskah yang sudah kita tempelkan tadi di aplikasi catatan. Caranya bagaimana? Caranya kita screenshot saja di aplikasi catatan tadi. Selanjutnya kita masukkan screenshotnya sebagai lapisan atau overlay di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan ya teman-teman hasil screenshotan tadi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, screenshot ini gunanya untuk kita membaca atau voice over. Jadi kita panjangkan saja sampai beberapa menit ke depan agar apa ya? Agar kita nanti bisa membaca sampai selesai. Jadi di sini saya sudah berhasil menambahkan voice over atau dubbing saya ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Kura-kura sombong merasa dirinya lebih pantas terbang dibanding berenang. Nah, ini jadi saya membaca dari naskahnya ya teman-teman. Oke, setelah itu naskahnya sudah tidak berguna lagi. Kita hapus saja. Selanjutnya kita bisa fokus pada footage. Nah, gimana caranya agar naskah yang kita bacakan ini menjadi sebuah video? Nah, kita bisa tambahkan gambar-gambar yang sudah kita download tadi sesuai dengan naskahnya dari AI ya. Kita bisa tambahkan saja gambar-gambar tadi ya, gambar yang dari AI tadi. Nah, kita bisa zoom seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ekor kura-kura sombong merasa dirinya lebih pantas terbang dibanding berenang dan jengkel karena tempurungnya yang berat. Dia pun selalu kesal ketika melihat burung-burung yang terbang. Di sini belum selesai ya, karena masih banyak lagi tugas yang harus kita lakukan untuk project ini. Nah, di sini kita bisa langsung memberikan efek agar video atau gambar ini seolah-olah bergerak dengan memberikan gaya. Nah, kalian bisa langsung pilih bagian gaya dan bagian gerakan. Selanjutnya di sini ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Contohnya bisa perbesaran ini, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, untuk fitur ini itu membuat foto kita seolah-olah berubah dan bergerak ya. Jadi menjadi sebuah video seolah-olah setelah kalian pasang fiturnya nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi seolah-olah gambarnya itu bergerak ya. Oke, setelah itu kalian centang semua. Kalian bisa langsung pasang saja fitur gaya yang ada di sini. Kalian pilih gaya, selanjutnya pilih bagian gerakan, pilih yang perbesaran ini. Di sini nanti akan mengubah gambar kalian seolah-olah bergerak ya. Pada intinya kalian tinggal tambahkan saja gambar-gambar yang sesuai dengan naskahnya. Dan di sini saya sudah selesai ya teman-teman untuk menambahkan semua gambar sampai naskahnya selesai. Jadi hasilnya akan seperti ini nanti. Seekor kura-kura sombong merasa dirinya lebih pantas terbang dibanding berenang dan jengkel karena tempurungnya yang berat. Dia pun selalu kesal ketika melihat burung-burung yang terbang bebas di langit. Suatu hari, kura-kura memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Untuk penjelasan di video kali ini, apa yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.